Jadi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah yang mana telah memfasilitasi dalam kegiatan pada pagi hari ini, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada semua guru yang tenang untuk berpartisipasi. Sebelumnya izinkan saya untuk membuka kegiatan diseminasi budaya positif ini. Om Swastiastu. Ya, selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, saling berkolaborasi serta saling dukung untuk mewujudkan disiplin positif di lingkungan sekolah kita ini. Sebelum kita mulai berdiskusi dalam kegiatan ini, di sini saya punya pertanyaan pemantik. Di sini Bapak dan Ibu semuanya memberikan pendapatnya tentang pertanyaan pemantik yang sudah saya buat, setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pemantik pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di sini sebenarnya tidak perlu dijawab terlebih dahulu, ya. Cuma di dalam hati Bapak Ibu pasti sudah ada sesuatu setuju atau tidak setuju. Ya, saya ulang, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terus pertanyaan pemantik yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin pada anak. Pertanyaan pemantik yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, dari pertanyaan pemantik ini, ketiga pertanyaan pemantik ini kita akan berangkat dalam pembahasan tentang diseminasi budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi tentang 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi tentang segitiga restitusi. Kita menginjak pada poin yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Setelah mempelajari modul ini di pendidikan guru penggerak, ada perubahan paradigma bahwa seandainya di sini kita akan mencoba sesuatu, ya, kita akan mencoba sesuatu. Bapak dan Ibu guru beserta teman di kanan kirinya, ya, melakukan kegiatan cobalah buka, di mana kegiatan ini, ya, Bapak dan Ibu sebagai Anda dan teman, ya, bisa menyobek secari kertas. Setelah itu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk diri Bapak dan Ibu. Anggap saja secari kertas itu adalah sesuatu yang berharga pada diri Bapak Ibu, dan letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut, ya, dengan segala daya. Ya, anggap di telapak tangan Bapak dan Ibu ada suatu benda yang berharga, genggam dengan segala daya. Ya, buatlah sebuah kepalan dan cobalah teman Anda atau teman Bapak Ibu itu untuk mencoba sekuat tenaga membuka atau meminta Bapak dan Ibu untuk membuka kepalan tadi yang isi benda berharga tadi, untuk memberikan benda tersebut kepada dirinya. Boleh dengan cara yang pertama, dengan cara yang kasar, dengan cara ancaman atau menghardik, atau dengan cara yang lain seperti bujukan, merayu, atau menyuap, ya, atau apa sajalah yang pada akhirnya nanti akan memberikan sesuatu kepada diri Bapak Ibu, akan membuka atau tidak kepalan tangan Anda. Jadi di sini seandainya di tangan Bapak dan Ibu itu ada suatu benda yang berharga, maka otomatis benda yang ada di kepala Bapak Ibu akan terus kita jaga. Sekarang semisal teman Bapak Ibu
meminta apa yang ada di kepalan tangan Bapak Ibu dengan cara yang pertama mengancam, apakah akan Bapak Ibu berikan? Tidak. Iya. Terus sekarang seandainya benda yang ada di dalam kepalan Bapak dan Ibu, guru sekalian, ya diminta dengan cara yang halus, menjelaskan bahwa yang bersangkutan itu benar-benar membutuhkan. Bagaimana reaksi Bapak Ibu? Memberikan atau tidak? Tergantung. Berarti masih ada peluang untuk memberikan. Iya, tadi dengan cara yang pertama otomatis Bapak Ibu akan menolak. Dengan yang cara yang kedua masih dengan pertimbangan, bisa jadi memberikan, bisa jadi tidak. Iya. Disinilah yang tadi yang saya berikan itu adalah tentang teori kontrol. Sebetulnya di sini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana ilusi guru mampu mengontrol murid. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif yang efektif itu dapat bermanfaat. Yang ketiga, ilusi yang ketiga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mengubah karakter. Yang keempat, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Disinilah beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi berdasarkan sesuatu yang kejadian yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa Bapak dan Ibu tidak mungkin memberikan sesuatu yang ada di kepala tangan dengan cara yang pertama, bahkan dengan cara yang kedua masih ada kemungkinan bisa jadi, bisa tidak. Berarti kontrol itu ada pada siapa? Kontrol benar, kontrol berada pada diri kita sendiri. Jadi seperti itulah yang terjadi pada anak didik kita. Ya, pada anak didik kita sebetulnya setiap manusia itu memiliki kontrol masing-masing. Jadi sama seperti miskonsepsi tentang teori kontrol yang pertama, bahwa guru dapat mengontrol murid. Itu paradigma baru yang saya pelajari. Jadi sebetulnya di sini yang mampu mengontrol dirinya sendiri adalah dirinya sendiri yang bersangkutan. Seperti itu. Sama seperti percobaan tadi yang Bapak Ibu lakukan. Itu tentang teori kontrol. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif yang efektif itu belum tentu tadi bermanfaat. Sama seperti percobaan yang kedua, dengan cara yang positif saja Bapak Ibu masih mempertimbangkan akan memberi atau tidak. Ya, terus dengan kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nanti kita akan mempelajari lebih jauh lagi pada poin selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tadi sudah kita bahas bersama bahwa kontrol yang ada pada diri kita adalah diri kita sendiri yang mampu mengontrolnya, mewujudkannya. Jadi tidak ada seorang pun yang mampu memaksa sebetulnya. Terus kita lanjut. Dari perubahan paradigma atau stimulus respon, di sini ada teori kontrol atau teori pilihan, di mana siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Ya. Seperti stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol di sini menjelaskan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi di sini kita tidak bisa mengubah orang agar sama pandangannya, tetapi kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain. Sama seperti tadi, kita masih bisa tidak ya saya berikan, dengan alasan seperti itu mungkin masih bisa. Jadi belum selamanya kita bisa ikut masuk ke dalam pandangan seseorang, akan tapi kita masih bisa berusaha untuk memahami pandangan orang lain tersebut. Terus stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, baik perilaku buruk maupun perilaku yang positif, semuanya pasti punya tujuan. Stimulus yang ketiga,
orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol menjelaskan bahwa hanya Anda sendirilah yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya di sini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sudah jelas. Lalu stimulus respon yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Teori kontrol menjelaskan bahwa kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Jadi kita kalau mempengaruhi orang, kalau kita berhasil berarti kita menang. Kalau kita tidak berhasil, anggap kalah. Pada akhirnya ada penyesalan. Sedangkan teori kontrol di sini menjelaskan bahwa model berpikirnya itu menang sama menang. Jadi semuanya tidak ada yang merasa dikalahkan. Jadi solusinya itu menang menuju menang. Itu tentang teori kontrol. Jadi disiplin positif, apa sih arti dari disiplin tersebut? Di sini disiplin dalam budaya kita menjelaskan bahwa makna disiplin yaitu suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi dalam budaya kita makna disiplin itu dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Ketika kita, maksudnya bagaimana? Ketika kita melakukan sesuatu yang menurut kita disiplin, ya akan tetap yang sudah berlaku di budaya kita, seperti kita datang pagi, mungkin kita merasa tidak nyaman dengan kita berusaha untuk datang pagi karena memikirkan sesuatu yang lain-lain. Itu yang dalam budaya kita. Contoh lagi, seandainya kita dalam hal apa saja, misalkan dalam hal berdisiplin dalam berperilaku, ya itu yang sudah ada dalam budaya kita. Jadi dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita menuntun anak-anak untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, jadi dalam budaya kita itu motivasi disiplinnya cenderung karena merasa dihubungkan dengan ketidaknyamanan, berarti cenderung berada dalam motivasi ekstrinsik. Sedangkan disiplin positif yang sebenarnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita menjadi seseorang berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai dan yang sudah ada dalam diri kita. Itu makna disiplin yang sebenarnya. Tadi di sana dijelaskan bahwa sebagai pendidik tujuan kita menuntut anak untuk memiliki disiplin dari diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kebajikan universal di sini adalah sesuatu nilai-nilai yang sifatnya positif bagi manusia, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tentunya nilai-nilai tersebut bersifat universal, ya berarti berlaku untuk semua, lintas bahasa, jadi tidak memandang bahasa yang digunakan, tidak memandang suku, bangsa, tidak memandang agama maupun latar belakang. Itu yang dikatakan dengan kebijakan universal. Di sini setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa baik perilaku positif maupun negatif menurut Dr. William Glasser itu bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga mampu menggerakkan motivasi diri dalam atau untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan.
Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana di sana ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila itu sudah termasuk nilai-nilai berdasarkan kebijakan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Ya, di sini sikap murid bisa dicontohkan ke nilai-nilai kebajikan universalnya. Yang pertama dari sikap murid itu seperti toleransi, ya, rasa hormat, rasa integritas, mandiri dan menghargai, antusias, ada rasa murid memiliki empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Di sini adalah sikap murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini juga ada 9 pilar karakter Indonesia, di mana cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanat, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Di sini juga merupakan nilai-nilai kebajikan universal. 7 nilai kebajikan penting: rasa empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebajikan, toleransi, dan keadilan. Semuanya merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Poin yang selanjutnya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini ada beberapa sesuatu kejadian atau kasus. Jadi untuk menghindari suatu ketidaknyamanan, ya, atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi jika ada sesuatu yang dikatakan disiplin di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti jika timbul pertanyaan seperti itu, maka di sini yang berlaku adalah masih motivasi dari eksternalnya. Ketika ada sesuatu, ya, tentang disiplin, terus di dalam pikirannya masih ada pertanyaan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti masih motivasi eksternal yang mengendalikan bapak dan ibu. Terus seandainya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Ya, seandainya kita diiming-iming ketika melakukan sesuatu akan mendapatkan imbalan, baik dari orang lain maupun institusi. Jadi akan muncul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya? Itu berarti motivasi yang ada dalam diri masih berupa motivasi eksternal. Terus tentang teori motivasi untuk menghargai diri sendiri. Jadi muncul sesuatu yang berusaha karena menghargai nilai-nilai yang sudah ada dalam diri kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi apabila bapak dan ibu sudah memiliki nilai-nilai yang menurut bapak ibu yakini, dan nilai-nilai itu merupakan nilai dari kebajikan universal, ya, maka seandainya itu sudah merupakan bahwa bapak ibu menghargai diri sendiri, ya, motivasi bapak ibu adalah menghargai diri sendiri, maka yang akan timbul adalah saya akan menjadi apa, saya akan menjadi seperti apa jika saya melaksanakan nilai-nilai yang sudah ada dalam diri saya. Itulah yang dikatakan motivasi internal. Motivasi internal inilah adalah tujuan dari disiplin positif yang sebenarnya. Ya, motivasi eksternal, ya, itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Akan tetapi tujuan dari disiplin positif adalah
bahwa sesuatu mampu berdisiplin berdasarkan motivasi yang ada dalam dirinya sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, arti merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi kata merdeka itu, kata Ki Hajar Dewantara itu bukan berarti kita itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi kita juga cakap untuk membuat perintah dalam diri kita sendiri. Itu arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini dihukum oleh penghargaan. Tadi kita bahas tentang teori motivasi. Di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Terus hukuman dan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa di sini dijelaskan bahwa Alfikon pada tahun 1993 menjelaskan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Itu paradigma baru yang saya dapatkan, bahwa penghargaan itu berlaku dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta atau membujuk tadi, berupa dorongan yang eksternal dan akan ada faktor ketergantungan pada akhirnya. Jadi akan memberikan beberapa dampak dari penghargaan tersebut. Jadi penghargaan, dengan pemberian penghargaan itu akan memberikan beberapa dampak. Dampak yang dirasakan oleh orang ketika berdisiplin dengan mengharapkan suatu penghargaan itu bisa berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Iya. Jadi ketika kita mendapatkan suatu penghargaan, baru kita akan melakukan sesuatu yang disiplin. Ya, itu bisa berlaku jangka pendek, dan jangka pendeknya ketika kita sudah dapat, kita sudah tidak mau disiplin. Jangka panjangnya ketika kita terus memberikan, pada akhirnya di jangka panjangnya kita berhenti, tiba-tiba disiplin juga berhenti. Penghargaan merupakan seperti menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini ada Alfikon memberikan tentang mengapa penghargaan dikatakan sebagai hukuman. Di sini itu tidak hanya sekedar dia itu membuat tulisan saja, tetapi melakukan beberapa percobaan. Di sini dikatakan bahwa penghargaan mengurangi ketepatan. Ketika orang di sini diberikan sesuatu, yang kelompok satu dia diberikan sesuatu untuk melihat sesuatu yang ada dalam ruangan. Terus hanya diberikan perintah, tolong coba amati apa yang ada di ruangan ini. Terus setelah itu perintah kedua, dia diberikan kesempatan untuk menyebutkan benda-benda apa saja yang ada di dalam ruangan ini. Sedangkan orang yang termotivasi oleh penghargaan, percobaan ini menjelaskan bahwa orang yang termotivasi dengan penghargaan, ketepatannya itu berkurang dibandingkan dengan orang yang tadinya hanya diberikan, coba anak-anak perhatikan benda-benda yang ada di ruangan ini. Setelah itu selesai semuanya sama-sama diberikan perintah. Yang lagi satu, coba anak-anak perhatikan yang ada di ruangan ini. Ketika kamu bisa menyebutkan tepat, kamu akan diberikan sesuatu dengan satu perintah yang seperti itu. Dan hasilnya ternyata orang yang tanpa diberikan penghargaan, dia mampu menyebutkan sesuatu yang ada di ruangan lebih detail, lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak yang mengharapkan penghargaan seperti tadi. Terus yang penghargaan tidak efektif, sudah dijelaskan tadi dengan contoh yang tadi, penghargaan merusak hubungan. Kenapa dikatakan penghargaan dapat merusak hubungan? Seharusnya penghargaan itu bisa diberikan kepada semuanya. Akan tetapi jika suatu penghargaan hanya diberikan kepada satu orang, maka orang yang tidak mendapatkan penghargaan akan muncul motivasi di dalam dirinya bahwa saya tidak mungkin dapat penghargaan.
Dan pada akhirnya, mengapa dikatakan merusak hubungan? Akan terjadi kecemburuan antara orang yang tidak mendapatkan penghargaan dengan orang yang mendapatkan penghargaan. Pada akhirnya orang yang terbiasa mendapatkan penghargaan, dia akan melakukan sesuatu dengan motivasi eksternalnya dia. Sedangkan orang yang tidak mendapatkan penghargaan, pada akhirnya dia akan punya motivasi, saya tidak mungkin mendapatkan sesuatu, jadi buat apa saya berdisiplin seperti itu. Pada akhirnya akan terjadi kecemburuan yang menyebabkan tadi penghargaan dapat merusak hubungan. Hanya dia saja yang bisa mendapatkan penghargaan, saya tidak. Itu yang tidak diinginkan dengan adanya motivasi eksternal tadi. Di sini juga penghargaan menurunkan kualitas. Sama, dilakukan suatu percobaan, sesuatu mengerjakan dengan tanpa penghargaan, yang lagi satu mengerjakan sesuatu dengan hal yang sama, tapi motivasinya tadi penghargaan. Setelah itu, yang memberikan perintah itu pura-pura lupa memberikan sesuatu kepada orang yang tadinya mendapatkan penghargaan, maka kerjaan dia ternyata asal-asalan dibandingkan dengan orang yang hanya mendapatkan perintah. Penghargaan mematikan kreativitas, sama seperti yang tadi. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ketika sesuatu terbiasa karena adanya penghargaan, maka motivasi dalam dirinya itu akan berkurang. Itu tentang dihukum oleh penghargaan. Jadi bentuk-bentuk program kebijakan atau apresiasi apa yang bisa digunakan dalam memberikan apresiasi atau pengakuan. Kita dalam mendidik pastinya masih perlu apresiasi atau pengakuan, tapi perlu diingat beberapa hal. Berikan pengakuan secara khusus. Jadi pengakuan tersebut diberikan secara khusus. Berikan pengakuan secara pribadi. Jadi ketika kita mau mengapresiasi, hendaknya kita memberikan secara pribadi atau face to face saja, jangan secara terbuka. Tadi akan menjawabkan tadi dihukum oleh penghargaan tadi. Terus berikan pengakuan kepada, jika kita secara terbuka akan memberikan pengakuan, itu berikan kepada semua murid, bisa dengan cara yang bergantian atau secara umum. Jika tidak, berikan secara bergantian. Terus selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten. Jadi jika setiap orang tadi melakukan sesuatu hal yang sudah menurut sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi, kita harus memberikan apresiasi secara konsisten. Kita harus memberikan apresiasi secara konsisten. Terus fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Biasanya di awal-awal bisa dibuka dengan kemarin saya perhatikan. Di sini lanjutkan dengan nilai kebajikannya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali dengan situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu apresiasi yang bisa kita gunakan. Yang kedua, saya menghargai nilai kebijakannya kepedulianmu atas situasi apa pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu contoh pengakuan apresiasi kebijakan tadi. Selanjutnya, hukuman atau konsekuensi. Di sini ada tindakan guru, di mana tindakan guru tersebut bisa berupa hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi saya tidak akan terlambat lagi karena murid tersebut melakukan sesuatu terlambat datang ke sekolah. Di sini tindakan yang tadi guru berikan kepada murid yang terlambat datang ke sekolah termasuk hukuman atau konsekuensi. Di sini bisa Bapak Ibu berikan jawaban.
Hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan buku kalimat, ya, saya tidak akan datang terlambat lagi. Jadi guru memberikan tindakan kepada murid untuk menulis 100 kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena murid tersebut datang terlambat, termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, silakan. Menyuruh murid untuk menulis menulis 100 kali dengan kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi, dikarenakan murid tersebut datang terlambat ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi saja. Silakan, bisa ditempel di depan. Ya, hanya hukuman atau konsekuensi, pilih salah satunya. Ya, yang selanjutnya di sini lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena siswa tersebut atau murid tersebut terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena siswa tersebut datang terlambat ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, bisa langsung ditempel. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat datang ke sekolah. Murid diminta push up sebanyak 15 kali dikarenakan tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas teman ya, yang telah dicoret-coret. Jadi ada seorang siswa mencoret-coret buku temannya, terus dia mengganti buku yang baru atau mengganti kertas yang baru, itu termasuk hukuman atau konsekuensi.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Siswa itu membersihkan tumpahan air ya karena siswa tersebut itu menyenggol tempat air tersebut sehingga tumpah. Untuk yang ke-6 dan ke-7 nanti sekalian Bapak Ibu bisa langsung kerjakan ya, biar tidak bolak-balik. Yang ke-6, murid disuruh untuk menggunakan sepatu murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya di sini murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian karena sepatunya bukan hitam. Itu yang ke-6. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Ya, jadi sekalian langsung dikerjakan. Ya. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ya, di sini semuanya sudah memberikan jawaban. Sekarang kita pastikan apakah tindakan guru dari nomor 1 sampai nomor 7 ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku dikarenakan dengan kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi dikarenakan siswa datang terlambat ke sekolah, termasuk hukuman. Tindakan guru yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir datang ke sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit untuk datang atau mengikuti pelajaran PJOK. Konsekuensi. Terus bagaimana untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Sini. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Jadi menyakitkannya dalam bentuk fisik maupun non fisik itu termasuk hukuman. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang terjadi. Seperti tadi ketika kita
Ini aja ambil dalam diri kita, uang jatuh pasti akan kita ambil. Sama seperti itu seharusnya. Ketika kita menumpahkan sesuatu benda yang berisi air, hendaknya dia muncul inisiatif sama seperti tadi. Uang jatuh dari uang sakunya langsung diambil. Jadi mengambillah untuk membersihkan air yang tumpah tadi. Itu konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit maupun fisik maupun baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Itu sesuatu yang menyebabkan anak sakit baik fisik maupun non fisik tadi, baik dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang lama, termasuk hukuman. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek karena dia awalnya tidak terbiasa. Hanya dalam waktu jangka yang pendek dia merasa tidak nyaman. Tuh. Terus yang selanjutnya, dalam hukuman anak pada akhirnya akan membenci kedisiplinan. Tadi kita kaitkan dengan poin yang pertama tadi, bahwa hukuman akan disiplin dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Sedangkan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman merupakan paksaan. Konsekuensi itu merupakan stimulus atau tanggapan dari anak tersebut. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Karena keterpaksaan tadi pada akhirnya sesuatu yang tidak nyaman akan dia laksanakan, otomatis akan membuat dirinya sakit. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dalam hukuman, konsep diri akan terbentuk, yang terbentuk itu buruk. Sedangkan konsekuensi itu konsep dirinya yang terbentuk baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pada hukuman akan timbul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman yang dirasakan, ya, diasingkan untuk sementara waktu dalam waktu jangka pendek. Tadi karena penyesuaian tadi, ya, haknya merasa dihilangkan, dibuat tidak nyaman, merasa diasingkan, tapi dalam waktu jangka pendek saja, ya, untuk waktu yang sementara. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi pada waktu olahraga, kenapa termasuk konsekuensi? Ya, tadi tugasnya adalah berupa melari 2 kali keliling lapangan. Iya, karena waktu 10 menit terlambat. Keliling lapangan berlari termasuk olahraga atau tidak? Olahraga. Karena berkaitan, jadi masuk ke konsekuensi. Seperti itu. Iya, tentunya teman yang lainnya juga berlari. Sebelum melakukan sesuatu kegiatan olahraga, pastinya pemanasan pasti berlari. Nah, dia terlambat. Itu yang dikatakan tadi bedanya antara poin yang pertama tadi kan juga sama-sama berlari. Dan sekarang menginjak restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Tadi dari konsekuensi, tujuannya itu adalah ini restitusi tadi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak ada rasa bersalah. Terus restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi panutan untuk tujuan yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu makna dari restitusi. Jadi konsekuensi tadi secara perlahan-lahan akan dialihkan kepada restitusi maksudnya. Tujuan restitusi sendiri adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena sesuatu tadi mempunyai tujuan, baik sesuatu yang baik maupun yang buruk itu mempunyai tujuan. Jadi di sini restitusi tujuannya bukan untuk menebus kesalahan yang sudah dilakukan,
tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Yang delapan, restitusi fokus pada solusi. Menang dan menang, tidak ada yang merasa disalahkan. Restitusi mengembalikan murid yang tadinya berbuat salah mampu kembali ke dalam kelompoknya. Itu tujuan adanya restitusi. Poin berikutnya adalah keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu sudah melaksanakan semuanya, membuat keyakinan kelas. Di setiap kelasnya pasti sudah melaksanakan. Sekarang muncul pertanyaan, mengapa bukan keyakinan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ya, kalau dulu mungkin zaman saya pribadi atau Bapak Ibu waktu sekolah ada peraturan kelas. Sekarang Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Tetapi apakah pernah Bapak Ibu muncul pertanyaan, mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ya, coba kita perhatikan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan motor roda 2? Kembali dulu. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak paling tidak 1,5 meter pada saat terjadinya pandemi? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Pasti semua jawabannya berkaitan dengan keselamatan diri. Jawabannya pasti untuk keselamatan diri. Keselamatan itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tadi, itu berkaitan dengan keselamatan diri sendiri. Jadi, keyakinan kelas dipakai dikarenakan semuanya itu berasal dari diri sendiri, sesuatu yang diinginkan oleh diri sendiri. Ya, sama seperti kita menggunakan helm. Ya, semuanya tujuannya sama. Dalam diri kita itu adalah keselamatan. Jadi ini peta tentang peraturan kelas, itu lingkupnya sangat sempit, Bapak Ibu. Iya. Yang kedua di atasnya ada keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas sudah mulai, terus ada lingkungan positif, dan pada akhirnya yang kita tuju adalah budaya positif. Ya. Dari keyakinan kelas tadi, tujuan akhirnya adalah untuk membiasakan melakukan sesuatu yang positif sehingga menjadi berbudaya, budaya positif. Seperti itu. Jadi untuk mewujudkan tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita, maka perlu dukungan atau motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang sudah ada dalam diri kita, yang digunakan untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi untuk menghasilkan suatu budaya positif, yang kita berikan adalah untuk membangkitkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri murid tentang keyakinan-keyakinan yang sudah mereka yakini, ya, yang mampu untuk menggerakkan seseorang, diri sendiri terlebih dahulu, seseorang dibandingkan dengan serangkaian kita mengikuti peraturan-peraturan. Dengan seperti itu, maka anak-anak nantinya akan terbiasa untuk melakukan sesuatu, baik ada maupun tidak ada peraturan pada akhirnya. Dikarenakan disiplin positif itu sudah menjadi budaya. Itu tujuannya. Sebelumnya
kita juga harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Ya, untuk mengetahui motivasi anak, kita harus tahu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Sebelumnya, di sini ada pertanyaan pemantik. Ibu Anwar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh akan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksaan. Jika Anda menghadapi sesuatu seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi Ibu Ambar ini di sini menghadapi sesuatu di mana salah satu muridnya itu sering meminta bekal dari teman-temannya dengan paksaan. Di sini seandainya Bapak dan Ibu berada dalam posisi Ibu Anwar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan menurut Bapak Ibu, kira-kira alasan Doni melakukan hal itu untuk apa? Jadi itu pentingnya kita mengetahui kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Jadi kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia itu yang pertama pasti bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan dasar yang pertama itu meliputi biasanya tentang makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan keselamatan. Itu adalah kebutuhan dasar yang termasuk dalam kebutuhan yang pertama, yaitu untuk bertahan hidup. Sedangkan kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, itu bisa berupa rasa diterima dalam kelompoknya, merasa diperdulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok tersebut. Itu adalah kebutuhan manusia yang kedua, yaitu rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga, penguasaan, berupa harga diri, keinginan untuk merasa dianggap, keinginan untuk memimpin, keinginan untuk meraih prestasi, keinginan dirinya diakui, dan keinginan untuk didengar. Itu merupakan kebutuhan manusia yang berupa penguasaan. Yang keempat, kebebasan di sini, ingin mandiri, ingin mencoba sesuatu hal yang baru, memiliki pilihan, mampu mengendalikan dirinya sendiri. Terus yang terakhir tentang kesenangan, bermain, ya, bersenang-senang, bercanda, dan tertawa. Itu merupakan kebutuhan dasar yang merupakan yang kelima, yaitu kesenangan. Terus dari pertanyaan pemantik tadi, di sini ada pertanyaan, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi untuk melakukan suatu tindakan, kita harus menganalisis apa sih yang dibutuhkan Doni dari kelima kebutuhan dasar manusia tersebut. Jadi kita harus menganalisis terlebih dahulu kasus yang dialami Ibu Anwar tadi terhadap Doni. Misalkan seperti ini. Setelah kita analisis, ya, di sana ada kebutuhan dasar, yaitu tadi sudah dijelaskan bahwa kebutuhan bertahan hidup atau survival. Di sini dalam kasusnya Doni, misalkan Doni ternyata setelah dianalisis, jawaban Doni seperti ini. Alasan dia adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal pada saat berangkat ke sekolah untuk makan siang. Nah,
setelah menganalisis ternyata bapak dan ibu mendapat jawaban demikian. Teman-temannya semua bawa bekal, hanya Doni saja yang ternyata tidak diberikan bekal oleh ibunya untuk makan siang. Jadi kebutuhan Doni tersebut adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi itu yang harus kita penuhi. Nah, jika jawaban Doni seperti yang kedua, apabila Doni menjawab alasannya itu mengambil bekal temannya adalah untuk dia hanya ingin rasa senang ketika teman-temannya memperhatikan dia, ketika teman-temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya memperhatikan dia, maka kebutuhan yang diperlukan Doni itu adalah kebutuhan kasih sayang atau rasa ingin diterima. Jika jawaban Doni setelah kita analisis itu berupa dia ingin dinilai hebat oleh teman-temannya sehingga teman-temannya merasa takut kepada dia, dan dia hanya ingin semua teman-temannya menuruti keinginannya, maka kebutuhan yang diperlukan Doni adalah penguasaan, yaitu kebutuhan atas pengakuan terhadap kemampuan yang dimiliki atau merasa ingin penguasaan, kekuasaan, dominan, gitu. Tuh, merasa lebih dominan. Jika Doni memberikan jawaban bahwa dia merasa bosan dengan bekal yang diberikan oleh ibunya setiap hari karena menunya itu aja. Jadi dia ingin mencoba makanan yang dimiliki temannya. Nah, berarti kebutuhan yang dibutuhkan Doni adalah kebebasan. Dia membutuhkan pilihan-pilihan. Terus yang terakhir, apabila Doni melakukannya karena iseng dan dia menikmati, seperti ketika melihat ekspresi temannya itu ketakutan, temannya itu bingung atas kehilangan makanan yang dimiliki. Iya, dia senang sekali melihat ekspresi temannya. Itu merupakan kebutuhan kesenangan. Jadi sebelum kita mengambil tindakan, kita harus menganalisis apa sih yang dibutuhkan anak tersebut. Apakah kebutuhan yang pertama yaitu bertahan hidup, ya, atau kebutuhan kesenangan atau rasa ingin diterima, atau yang ketiga penguasaan atau ingin diakui kemampuannya, atau keempat dia membutuhkan kebebasan, atau bahkan yang kelima hanya untuk rasa senang. Itu 5 kebutuhan dasar pada manusia. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Untuk menciptakan budaya positif kita sebagai guru, kita harus menguasai tentang posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Jadi di sini ada yang pertama motivasi. Motivasinya itu identitasnya dikatakan gagal dikarenakan motivasi yang muncul dalam dirinya itu berupa kontrol dari luar atau motivasi ekstrinsik. Motivasi yang kedua ada identitas berhasil atau sukses, tetapi motivasinya itu masih berada di dalam luar dirinya atau ekstrinsik. Yang ketiga, motivasi dengan identitas berhasil atau sukses, yaitu motivasi yang muncul dalam dirinya sendiri, yaitu sesuai dengan teori kontrol tadi. Yang identitas gagal sudah jelas, itu untuk menghindari hukuman. Tadi alasan-alasan berlaku berdisiplin itu hanya untuk menghindari hukuman. Sedangkan identitas berhasil yang kedua, tetapi motivasinya masih berasal dari luar, itu bisa berupa mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Yang dikatakan identitas berhasil atau sukses berdasarkan kontrol dalam dirinya sendiri, yaitu karena menghargai dirinya sendiri. Di sini posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik ada 5. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang posisi kontrol ketiga sebagai teman. Posisi kontrol keempat pemantau, dan kelima sebagai manajer. Di sini misalkan posisi kontrol kita sebagai penghukum. Di situ
biasanya guru melakukan sesuatu berupa menghardik, menyakiti, atau menyindir. Sedangkan posisi guru dalam berbuat sebagai posisi membuat orang merasa bersalah, itu dia melakukan ceramah terhadap murid, ya, yang mengatakan di sini seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Bapak kecewa terhadap tindakan yang sudah kamu lakukan. Itu membuat orang merasa bersalah. Terus pada posisi kontrol sebagai teman, tindakan guru di sini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi itu posisi kontrol kita sebagai teman. Terus apabila posisi kontrol kita sebagai pemantau, guru itu melakukan sesuatu itu dengan menghitung atau memantau. Sesuatunya didasarkan atas hitungan, atas perhitungan. Itu atas amatan, mengamati, itu pemantauan. Jika manajer, itu guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, motivasi apa anak-anak melakukan seperti ini, berupa pertanyaan-pertanyaan. Itu perbuatan guru dalam 5 posisi kontrol tadi. Sedang perkataannya dalam posisi kontrol sebagai penghukum itu bisa menggunakan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan kamu. Itu penghukum. Pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya, perkataannya seperti itu yang digunakan di sini. Kamu sudah tahu tidak? Ibu telah sekali mengatakan, ibu sangat stres memikirkan anak-anak. Tuh. Terus posisi ketika kita menempatkan diri sebagai teman, biasanya perkataan yang digunakan, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu kamu. Itu posisi sebagai teman. Pemantau, perkataan yang digunakan biasanya, apa sih aturan-aturan yang sudah ada? Jika kita menempatkan posisi sebagai manajer, kita bisa menggunakan apa yang kita yakini. Sesuatu yang sudah kita yakini itu apa saja? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita memberikan pertanyaan dan murid yang meresponnya. Itu posisi kita sebagai manajer. Maka hasilnya, jika menempatkan diri sebagai penghukum, siswa atau murid itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, juga bisa pada akhirnya berbohong untuk menghindari hukuman. Jika kita menempatkan kita sebagai posisi kontrol pembuat orang bersalah, maka hasilnya sesuatu itu ada yang disembunyikan, menyangkal atau mengelak, siswa itu bisa mengelak dan juga berbohong. Jika posisi kita sebagai teman, maka murid akan timbul ketergantungan. Ketika guru lain yang mengambil tindakan, maka bisa jadi murid-murid itu tidak akan lagi berdisiplin karena ketergantungan pada satu orang guru saja. Jika kita berposisi sebagai pemantau, maka hasilnya menyesuaikan diri. Apabila tidak diawasi, berarti sudah di luar dari disiplin. Jika kita terus pantau, dia akan terus berdisiplin. Jika kita memposisikan sebagai manajer, maka hasilnya itu akan menguatkan pribadi masing-masing karena semuanya sudah menghargai diri sendiri berdasarkan kontrol diri dan faktor intrinsik yang ada di dalam diri. Tuh. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, boleh Bapak isi lagi, Bapak dan Ibu isi lagi. Di sini ada pertanyaan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk posisi kontrol yang mana? Tadi posisi kontrol masih ingat ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pengawas, yang kelima sebagai manajer. Ya. Dari beberapa pertanyaan, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya.
Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Ya, saya ingatkan lagi, posisi kontrol yang pertama adalah penghukum, yang kedua pemberi rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Silakan. Pertanyaan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kedua, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Ya, silakan bagi yang sudah selesai. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ya, silakan. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan. Di sini pertanyaan-pertanyaan ada 6. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira untuk pertanyaan yang pertama itu apa? Rasa kecewa, rasa bersalah orang. Iya. Membuat orang merasa bersalah. Iya. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya. Jadi di sini bisa diperhatikan pada kata yang bergaris bawah sebetulnya. Ya, tidak pernah benar. Nah, itu penghukum. Terus, ayolah, kira-kira? Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Ya, jadi dia memantau. Ya, siapa saja yang mau berbuat hanya untuk mendapatkan stiker. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya. Yang terakhir, kamu selalu paling terakhir. Ya. Tuh. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Ya. Kalimat pernyataan yang pertama itu membuat orang merasa bersalah. Yang kedua sebagai penghukum, ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima manajer, yang terakhir sebagai penghukum. Ya. Berarti menurut Bapak dan Ibu posisi kontrol yang baik itu yang mana berarti? Manajer. Untuk mampu menempatkan diri kita sebagai pendidik menjadi manajer yang baik, kita juga harus mempelajari tentang segitiga restitusi. Ya. Di sini segitiga restitusi. Sisi yang pertama di sana menstabilkan identitas. Ya, sisi yang paling bawah. Itu menstabilkan identitas. Sisi yang kedua, validasi kebutuhan. Sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi untuk menjadi manajer yang baik, kita harus tahu segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu, sisi yang pertama itu menstabilkan identitas, sisi kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menyatakan atau menanyakan keyakinan. Ya. Sisi pertama menstabilkan identitas, di sini tujuannya pada tahapan ini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak-anak itu diposisikan bahwa sesuatu yang sudah dilakukan itu adalah proses dari pembelajaran. Tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal. Anak-anak ketika membuat suatu kesalahan pasti di dalam dirinya itu merasa gagal. Ya, karena melakukan kesalahan tadi, jadi anak-anak diubah identitasnya tadi dari identitas yang gagal menjadi orang yang sukses. Itu sisi pertama, menstabilkan identitas. Ya, dalam menstabilkan identitas tadi kita untuk mengembalikan anak kita kepada identitas dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses itu dengan cara menggunakan perkataan atau pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukanlah satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Misalkan ada siswa yang datang telat, itu kita buat setiap orang pasti pernah melakukannya, atau kamu bukan orang satu-satunya yang melakukan tindakan ini.
Dalam menstabilkan identitas itu, tadi untuk membuat anak yang merasa gagal menjadi anak yang positif atau anak yang sukses di situ, bisa berkata tadi, berbuat salah itu hal yang manusiawi, itu bagian hal lainnya. Terus tindakan, tidak ada manusia yang sempurna, itu kata-kata yang bisa digunakan. Bapak dan ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak dan ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri secara terus-menerus, apakah kamu mampu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah perkataan atau pernyataan-pernyataan yang bisa kita gunakan pada sisi menstabilkan identitas. Jadi tujuannya untuk menstabilkan anak dari salah menuju anak yang pribadi yang sukses. Itu. Terus pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan. Baik tindakan itu positif maupun tindakan itu negatif, pasti punya tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik dan atau buruk pasti memiliki tujuan. Teori kontrol yang sudah kita diskusikan di awal tadi. Nah, sekarang dalam memvalidasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan suatu kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Itu validasi kebutuhan. Jadi kita harus tahu untuk apa sih anak ini berbuat suatu tindakan itu. Di sini perkataan yang bisa digunakan oleh guru, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukannya. Juga bisa menggunakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau sikap yang lebih baik atau sikap yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik untuk hari esok? Itu adalah perkataan-perkataan yang bisa digunakan oleh guru untuk memvalidasi kebutuhan murid. Selanjutnya, sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pada tahapan ini, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Pada posisi yang ketiga menanyakan keyakinan, jadi anak tujuannya adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, perkataan yang bisa digunakan oleh seorang guru untuk menanyakan keyakinan itu, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang sudah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu kata-kata yang bisa digunakan oleh guru pada sisi segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif.
Pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Jadi pertanyaan ini bisa digunakan apabila posisi kontrol kita berada pada posisi kontrol pemantau atau posisi kontrol manajer. Yang pertama, apa kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu ingin mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai dengan keinginan kamu? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera dimulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Ini kalimat-kalimat atau pertanyaan yang bisa digunakan untuk kita dalam membantu murid kembali kepada tujuan semula. Seperti ini. Refleksi pada kegiatan hari ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya atau sesuatu yang sudah saya dapatkan? Yang kedua, peran Among seperti apakah yang akan saya lakukan setelah mendapat paradigma baru ini? Itu refleksi hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa tulis juga ya untuk refleksi kegiatan pagi hari ini. Okay. Ya, jadi refleksi hari ini, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak dan Ibu atau sesuatu yang sudah didapatkan pada kegiatan pada pagi hari ini? Terus, peran Among seperti apa yang akan saya lakukan setelah mendapatkan paradigma baru itu? Yang sudah bisa ditempel di kertas yang sudah disediakan di depan. Ya. Oke, boleh langsung ditempel. Ya, sambil menunggu, boleh Bu Cynthia bacakan hasil refleksi kegiatan hari ini?
Saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini pada kegiatan ini hal baru yang saya dapat dari diseminasi tentang disiplin positif. Saya mendapatkan hal baru di mana di sini menceritakan tentang hukuman, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi, serta kita sebagai guru posisi kontrol yang mana yang lebih tepat dari tadi itu sebagai manajer itu untuk lebih menguatkan karakter dan keyakinan siswa serta menumbuhkan budaya positif tidak hanya di kelas tapi di lingkungan sekolah serta di lingkungan masyarakat. Oke, terima kasih untuk Bu Cynthia atas refleksi kegiatan pada pagi hari ini. Berikan tepuk tangan untuk Bu Cynthia. Ya, demikian kegiatan diseminasi tentang budaya positif pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sebagai calon ibu penggerak, dan nantinya mudah-mudahan juga mampu diterapkan di sekolah kita ini agar semua sesuatu yang baik kita lakukan maupun murid atau anak didik kita lakukan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan pada akhirnya membentuk sesuatu budaya yang baik, yaitu budaya yang positif. Ya, sekian dari saya tutup. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Amin. Ya, pada kesempatan pagi hari ini Pak Indra akan mengajak anak-anak untuk saling bertukar pikiran, saling bercurah pendapat tentang bagaimana disiplin itu diterapkan di dalam kelas. Ya, apa sih tujuan dari disiplin diterapkan di dalam kelas? Ada yang bisa menjawab? Ya, Citra? Iya, bagus. Berikan tepuk tangan untuk Citra. Iya, supaya kelas menjadi nyaman. Ada lagi jalan? Yuk, Mama. Kelas menjadi disiplin. Agar kelas menjadi disiplin. Berikan tepuk tangan untuk Mama. Sekali lagi untuk Mama. Kenapa sih budaya disiplin itu harus kita terapkan dalam kelas? Supaya apa? Agar menciptakan suasana yang tentram. Berikan tepuk tangan untuk benar, iya. Disiplin itu membuat suasana kelas menjadi nyaman. Iya, anak-anak belajar dengan nyaman sehingga anak-anak mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Iya. Tadi Maha menyebutkan bahwa suasana kelas menjadi tentram. Iya, nyaman. Itu adalah tujuan dari kita berdisiplin. Ya, untuk anak-anak supaya terbiasa disiplin berarti anak-anak membutuhkan apa? Adanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu dibuat untuk kenyamanan kelas, ya, sesuai dengan kebajikan universal. Artinya semua kebajikan yang universal berlaku untuk kita semua, tidak memandang agama, tidak memandang suku, ras, dan budaya. Jadi kebajikan itu adalah kebajikan yang berlaku untuk kita semua. Ya, jadi untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman diperlukan adanya keyakinan kelas. Oleh karena itu, setiap anak-anak pasti mempunyai harapan
supaya kelas kita itu mampu melaksanakan pembelajaran dengan aman, nyaman, tadi sesuai dengan keinginan anak-anak tadi yang sudah disebutkan. Oleh karena itu sekarang mari kita membuat keyakinan kelas dengan bercurah pendapat. Jadi masing-masing anak itu nanti Pak Indra bagikan 3 kertas berwarna. Di masing-masing kertas itu anak-anak tulis keinginan anak-anak itu tentang keyakinan anak-anak supaya menciptakan kelas yang sesuai dengan keinginan anak-anak itu bagaimana. Jadi nanti Pak Indra bagikan masing-masing anak itu 3 kertas berwarna, masing-masing kertas isi anak-anak sesuai dengan keyakinan tadi berdasarkan nilai kebajikan-kebajikan ya yang berlaku untuk kita semua. Ya, sekarang Pak Indra akan bagikan masing-masing anak 3 kertas berwarna. Ya, silakan ditulis keyakinan anak-anak di masing-masing kertas yang sudah Pak Indra bagikan. Ya, silakan. Tulis keyakinan anak-anak.
sudah, anak-anak langsung tempel di kertas yang berwarna putih yang sudah Pak Indra sediakan. Bagi yang sudah, bisa langsung ditempel di kertas putih yang sudah Pak Indra sediakan. Bagaimana keinginan anak-anak dan teman-teman yang lainnya itu bagaimana? Sudah? Yuk, yang sudah bisa ditempel. Yuk, silakan boleh kita. Terima kasih Citra. Yuk, yang lain. Yuk. Jalan. Ya, terima kasih Galang. Nah, ya setelah kita bercurah pendapat di sini Pak Indra mendapatkan beberapa keyakinan yang sudah anak-anak buat. Tadi ya, masing anak-anak Pak Indra memberikan 3 kertas yang masing-masing kertas itu diisi dengan keyakinan yang ada dalam diri anak-anak. Sekarang Pak Indra akan bacakan satu-satu tentang keyakinan yang sudah anak-anak buat. Yang pertama, keinginan saya di dalam kelas adalah suasana yang nyaman karena kita harus melakukan disiplin. Ya, itu. Jadi dengan berdisiplin tadi agar menciptakan suasana kelas yang nyaman. Terus selanjutnya,
keyakinan saya di dalam kelas adalah dengan adanya disiplin kita akan menjadi aman, merasa nyaman dan tentram saat melakukan kegiatan pembelajaran. Ya, itu. Jadi Pak Indra tangkap yang pertama itu adalah disiplin. Saat ya, tuh. Terus kalau kelas kita disiplin, kelas kita dengan memiliki satu ketua kelas ya agar mampu mengajak siswa-siswa yang lain untuk berdisiplin sama. Terus yang kedua, selanjutnya jika kelas disiplin maka kita tidak akan terkena masalah. Jika kelas kita disiplin, kita akan nyaman saat berada di dalam kelas. Selanjutnya, saya menginginkan kelas yang ceria dan bersemangat supaya kegiatan belajar mengajar tidak tegang. Saya menginginkan kelas yang bersih supaya kegiatan belajar menjadi nyaman. Ya, saya menginginkan kelas yang tertib supaya kegiatan belajar menjadi nyaman dan tentram. Ya, terus keyakinan berikutnya saya di dalam kelas harus saling menghormati dan menghargai agar keadaan di dalam kelas menjadi damai. Ya, selanjutnya keyakinan saya di kelas tidak boleh saling mengejek karena untuk menciptakan suasana yang damai dan tentram dalam kelas. Selanjutnya keyakinan yang saya inginkan di dalam kelas harus bersih agar kita bisa belajar dengan nyaman. Nah, jadi untuk baris kedua di sini ya Pak Indra akan jadikan satu mana yang sama di sini tadi mewujudkan kelas dengan bersih agar pembelajaran jadi nyaman. Jadi di sini yang pertama ya, terus pada baris kedua tadi ada poin juga yang sudah Pak Indra tangkap, yaitu saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya, keyakinan saya adalah semua warga sekolah seharusnya saling bantu dan tolong menolong. Ini keyakinan saya dalam sekolah harus saling menjaga kebersihan agar selalu nyaman. Sudah. Ya, keyakinan saya dalam sekolah adalah teman-teman harus bersikap dengan baik dan sopan. Ini masuk di mana? Kalau yang ini? Sesama teman harus baik dan sopan. Berarti masuk yang iya, saling menghormati dan menghargai. Bagus. Terus kalau yang ini keyakinan saya adalah semua warga sekolah harus saling membantu dan tolong menolong. Apa sudah ada dalam poin yang sudah Pak Indra buat? Belum. Berarti Pak Indra tambahkan. Iya. Saling apa? Saling tolong menolong antar teman. Ya, ini poin yang berikutnya.
Terus saat belajar kita harus mendengarkan penjelasan dari guru agar kita bisa mengerti dan mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Tadi yang sudah Pak ucapkan masuk poin yang mana itu? Saat kita belajar kita harus mendengarkan guru, mendengarkan teman. Iya, bagus, masuk poin saling menghargai, bagus. Terus selanjutnya, agar kelas menjadi nyaman pada saat kita belajar kita harus membersihkan setiap hari. Masuk poin yang mana? Selalu menjaga kebersihan kelas, bagus. Terus jika adanya kedisiplinan dalam kelas maka kelas akan menjadi tentram. Berarti masuk poin yang mana? Jika kita melakukan disiplin maka kelas akan menjadi tentram. Yang mana berarti poinnya? Sudah ada atau belum? Sudah ada atau belum poinnya? Jika kita berdisiplin maka kelas akan nyaman dan tentram. Sudah ada atau belum? Ya. Yang mana poinnya Galang? Nomor 2, selalu menjaga kebersihan Ketika kita berdisiplin, kelas akan menjadi nyaman. Berarti masuk poin yang mana? Poinnya? Iya, poin mana Sukman? Poin 1. Ya, disiplin. Terus selanjutnya. Keyakinan saya adalah agar kelas menjadi disiplin. Poin yang mana? Sama. Iya, poin berapa tadi? 1. Keyakinan saya adalah kelas menjadi tentram karena kita harus saling menghormati pendapat teman. Poin yang mana? 3. Poin 3. Iya, saling menghormati tadi. Terus keyakinan saya adalah kelas akan menjadi aman ketika kita menjaga kebersihan bersama-sama. Sudah ada ya? Terus jika ada kedisiplinan di kelas maka kelas akan terasa damai. Sudah ada. Poin 1 ya. Terus selanjutnya keyakinan saya kelas menciptakan kelas yang damai dan tentram untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Poin yang mana ini berarti? Persatuan dan kesatuan. Poin? Poin berapa? Poin? Iya, bagus. Poin ke-3. Ya. Terus keyakinan saya untuk menciptakan kelas yang disiplin adalah mengikuti peraturan yang berlaku. Berarti kita itu selalu mengikuti peraturan-peraturan yang sudah kita tetapkan bersama-sama. Itu masuk ke poin yang nomor 1. Dah, sekarang dari keyakinan-keyakinan yang sudah anak-anak buat tadi, nih Pak Indra buatkan. Pak Indra rangkum menjadi 4 poin tadi. Iya, tadi bersama anak-anak tadi Pak Indra rangkum menjadi 4 poin. Sekarang dari 4 poin ini adakah yang mau Pak Indra tambahkan bersama anak-anak atau anak-anak kurangi terlebih dahulu? Di sini Pak Indra rangkum dari semua keyakinan anak-anak. Yang pertama, disiplin saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan kelas agar kelas menjadi nyaman. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai baik dengan guru ataupun dengan teman. Yang keempat, saling tolong-menolong antar teman. Sudah? Atau kita akan tambahkan lagi atau ini yang sudah ada kita sepakati? Ada lagi yang mau tambahkan? Tidak. Kalau tidak berarti dari keempat poin ini adalah menjadi kesepakatan untuk anak-anak dan Pak Indra ya sebagai guru di kelas ini. Jadi semua keyakinan-keyakinan anak-anak itu ya nantinya akan kita buat cara bersama-sama untuk dijadikan poster. Pada akhirnya poster itu akan kita tempel di dalam kelas dan keyakinan yang sudah anak-anak buat secara bersama-sama tadi ya harus kita sepakati untuk kita laksanakan secara bersama-sama. Ya, itulah salah satu wujud untuk menciptakan rasa aman, nyaman ya saat kita melakukan kegiatan belajar mengajar dalam kelas dengan melakukan dengan mewujudkan semua keyakinan-keyakinan yang sudah kita sepakati. Nantinya Pak Indra harapkan kelas kita itu akan lebih
aman, akan lebih menyenangkan. Itu harapan dari Pak Indra dan harapan anak-anak semuanya. Ya, jadi jika sudah kita sepakati, nanti kita buat secara bersama-sama berupa poster dan kita akan tempel di dalam kelas. Sudah anak-anak? Jika sudah, Pak Indra cukupkan. Ya, dan Pak Indra tutup dengan Rama Santi Om, Santi, Santi, Santi Om. Santi, Santi, Santi. Dah. Saya Citra, siswa kelas 6 SD Negeri 3 Singapura Tengah. Saya Sigma, siswa kelas 6 SD Negeri 3 Singapura Tengah. Saya Maha, siswa kelas 6 SD Negeri 3 Singapura Tengah. Saya sangat senang ketika saya dilibatkan dalam menyusun keyakinan kelas. Saya sangat bersemangat ketika saya dilibatkan dalam menyusun keyakinan kelas. Sangat antusias sekali ketika dilibatkan dalam menyusun keyakinan kelas.